Semuanya duduk di tempat masing-masing. Beginilah suasana rapat anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Rabu siang 6 April 2022. Rapat yang membahas perubahan alat kelengkapan dewan itu memanas. Salah satu pemicunya terkait beberapa fraksi yang mengeluhkan tak diperlakukan yang sama, yakni tak mendapat surat undangan. Dan rapat pun terus memanas. Nampak sejumlah anggota dewan ramai-ramai mengajukan interupsi kepada pimpinan dewan. Di tengah suasana yang memanas, nampak pula ada anggota dewan yang bercanda dengan menaruh kertas di peci anggota dewan lainnya. Tambah lama suasana rapat tambah memanas. Anggota yang melakukan interupsi kian banyak. Bahkan nampak juga wakil rakyat yang menggebrak meja lantaran merasa aspirasinya tak didengar. Suasana kian tak terkendali. Sejumlah anggota DPRD yang tak puas dengan pimpinan sidang juga nampak sampai maju ke depan. Beberapa anggota dewan lainnya meminta anggota dewan itu duduk kembali ke mejanya. Sejumlah anggota dewan lainnya pun juga ikut maju ke depan untuk menenangkan. Pimpinan dewan beberapa kali meminta semua anggota dewan duduk di tempat masing-masing. Di tengah suasana yang memanas itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem nampak lemas. Sugito terpaksa dibopong dua staf sekwan ke ruang VIP. Selanjutnya Sugito dibawa Drakbar saat meninggalkan ruang rapat. Sugito yang nampak mengenakan alat bantu pernapasan dibawa dengan Drakbar menuruni arak tangga di gedung dewan. Sugito lantas dibawa ke ambulan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati. Sugito dilaporkan kena serangan jantung. Sugito sejauh ini memang memiliki riwayat serangan jantung. Ia beberapa kali dirawat di RSUD. Bahkan sebelumnya Sugito juga baru selesai melakukan perawatan di RSUD Waluyo Jati Keraksaan. Lantaran ada diskusi alot, Sugito berpikir ekstra yang membuat kondisi Sugito alami drop. Ya, karena memang kebetulan hari ini ada dua agenda yang secara bersamaan berjalan. Yang pertama agenda internal DPRD, yang kedua agenda eksternal. Nah, yang hadir di sini secara orang banyak ini agenda eksternal, agenda nota penjelasan LKPJ Bupati tahun 2021. Pun demikian, sebelum itu memang ada agenda internal, internal DPRD, yang mana agenda internal ini sebenarnya sudah dimulai sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan. Tapi karena yang namanya rapat paripurna itu sifatnya fleksibel, kalau sesuai jadwal agenda eksternal ini pembahasan LKPJ jam 10. Tapi pada saat jam 10 hingga jam sekarang rapat internal ini belum kunjung ada jalan keluar. Sehingga daripada di sini pihak Forkopimda menunggu lama dan juga sudah menunggu 2 jam sejak jam 10, maka pembahasan LKPJ, nota penjelasan LKPJ kita tunda sementara hingga kita memberikan undangan lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Bapak, terjadinya tadi sempat terjadi ada yang salah satu anggota dewan yang kondisinya kesehatannya tidak baik. Itu karena kenapa, Pak? Jadi yang sebelumnya atau bagaimana? Jadi gini, memang Pak Hito kebetulan ya. Pak Hito memang punya riwayat penyakit ya. Jadi memang sudah beberapa kali beliaunya ini keluar masuk rumah sakit. Dan penyakitnya juga sama, yaitu jantung. Jadi ketika beliau kecapean juga sering kali masuk rumah sakit. Jadi tidak hanya dalam 1-2 kali ini, tapi sudah berkali-kali. Bahkan dalam beberapa minggu yang lalu aja sudah beliau masuk rumah sakit Waluyo Jati. Kebetulan tadi ini ada diskusi yang cukup alot ya. Nah, karena memang kalau orang sudah sepuh dan orang sudah punya penyakit jantung ini memang tidak boleh berpikir ekstra. Mungkin beliau ini berpikir terlalu ekstra sehingga mungkin menyebabkan ada tekanan-tekanan tertentu. Itu yang menyebabkan
kondisi tadi Pak Gito harus mendapatkan perawatan yang cukup intens. Tapi untuk rapatnya tetap dilanjutkan, Pak. Meskipun Dewan. Kalau rapat apa itu? Internalnya. Rapat internal tetap kita lanjutkan karena rapat internal tadi diskors statusnya. Oh, Diskors. Nah, diskors rapat pimpinan. Nah, setelah itu nanti keberlanjutan seperti apa nanti akan kita lihat lagi. Pak, sempat tadi terjadi yaitu tadi diskusi alat. Apa sih Ya. yang membuat diskusi alat itu sehingga panjang durasinya? Apakah nanti Jadi memang sepakat? bukan masalah tidak sepakat. Jadi kita masih belum masuk pada substansi permasalahan sebenarnya tadi itu. Ini masalah mengenai agenda surat menyurat. Jadi ada beberapa fraksi tadi yang berpendapat bahwa tidak mendapatkan surat secara resmi terkait dengan kegiatan pada hari ini gitu loh. Sehingga terkesan ada beberapa fraksi yang memang kok tidak diinfokan lebih awal, tidak sama perlakuan yang fraksi-fraksi yang lain, sehingga di situ fraksi tersebut bereaksi. Nah, reaksi ini yang menjadi tarik ulur antar dampaknya pada Pak Sugito juga gitu. Tidak berdampak pada Pak Sugito, tapi memang Pak Sugito kan tadi juga cukup berpikir ekstra, ya. Yang pertama, yang kedua di lain itu kan kita juga ngerti, mungkin dalam kondisi capek juga Pak Sugito posisinya hari ini, dan mungkin juga lagi kondisi berpuasa kan kita tidak ngerti. Jadi kira-kira seperti itu. Siap, cukup. Pak tadi kira-kira pas di ruangan yang Lantaran kondisi yang sudah tak kondusif, rapat itu pun akhirnya diskors. Rencananya rapat bakal digelar Sabtu mendatang. Rapat itu sejatinya membahas soal perubahan alat kelengkapan Dewan, yakni pada 4 komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan juga Badan Kehormatan. Saat ini pimpinan komisi, Bapemperda, dan Badan Kehormatan didominasi oleh Partai Nasdem yang ketua fraksinya adalah Sugito. 4 ketua komisi berasal dari Nasdem, yakni Sumarni Rasid yang jadi ketua komisi A, ketua komisi B yang diketuai Sugito sendiri. Lalu ketua komisi C adalah Supoyo yang juga dari Nasdem, serta ketua komisi D Rika Apri Wijayanti juga dari Nasdem. Sementara untuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ketua dan wakilnya sama-sama dari Nasdem, yakni Sugianto sebagai ketua, serta Abdul Aziz sebagai wakil ketua. Sementara untuk BK diketuai Wijayanti Kusuma Dewi dari Nasdem, dan wakilnya Wahid Nurrahman dari Golkar. Dari Keraksaan Kabupaten Probolinggo, Agus Faiz Musleh melaporkan.